dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di minggu yang baru. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat dan penuh sukacita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menolong dan memegang tangan kami. Tuhan tidak membiarkan kami berjalan kebingungan seorang diri. Dan pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami supaya kami dapat melihat pertolongan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya hanya berlandaskan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Kejadian pasal 48 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-22. Kejadian pasal 48 ayat 8 hingga ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepadanya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya memberkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat melihat lagi. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya ke atas kepala Efraim, dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sungguh, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku akan memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amon." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, untuk merenungkan, bahkan memelihara, serta diberikan kekuatan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk Bapak Ibu yang sudah mungkin lanjut usia atau memang sudah menjadi orang tua cukup lama,
Kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak? Mungkin ada yang mau mewariskan tanah, mungkin ada yang mau mewariskan rumah, mungkin ada yang mau mewariskan relasi, jadi punya banyak relasi lalu anaknya diperkenalkan dan lain-lain. Mungkin punya warisan hal-hal yang lain. Hari ini kita melihat bahwa Yakub memberikan warisan yang luar biasa, bukan hanya kepada anaknya tetapi juga kepada cucu-cucu. Perlu kita ingat bahwa Yusuf di dalam masa pertumbuhannya menjadi orang dewasa, ia tidak tinggal dengan ayahnya. Ia tidak tinggal dengan budaya dan kebiasaan yang dimiliki oleh ayahnya dan keluarganya. Ia bertumbuh di tengah-tengah kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang Mesir saat itu. Dan sebagaimana kita tahu, orang Mesir itu memang memiliki dewa sendiri untuk disembah. Jadi bukan kala itu memang tidak menyembah Tuhan Allah seperti yang disembah oleh Abraham, Ishak maupun Yakub. Jadi mereka punya dewanya sendiri. Nah, di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, di tengah-tengah kebiasaan budaya yang berbeda, Yakub ingin mewariskan satu hal kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, terutama kepada Yusuf dan kepada anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, yaitu berkat yang datangnya dari Tuhan. Maksudnya bukan Yakub mengambil berkat dari Tuhan lalu diberikannya, bukan, tapi dia mewariskan berkat yang sudah diterimanya untuk dirinya sendiri, untuk nenek moyangnya, untuk bapaknya, untuk kakeknya, untuk Abraham dan Ishak, dan untuk dirinya sendiri sepanjang kehidupannya, yaitu Allah selama ini sudah menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Allah sudah menolong mereka, menuntun mereka, bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-16, Allah itu direfleksikan oleh Yakub sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari bahan. Jadi Allah itu dekat. Jadi kan kalau kita baca di Alkitab, malaikat itu kan sering datang ya dalam Kejadian itu orang-orang yang punya kesaksian itu nabi-nabi, bahkan Maria ibu Yesus itu bercerita bahwa mereka ditemui oleh malaikat. Jarang sekali ada yang ditemui berpapasan dengan Allah, siapa, nggak ada. Ada pun mendengar suaranya dan lain-lain, tapi yang datang begitu dekat itu dalam bentuk malaikat. Nah, jadi aku merefleksikan bahwa sungguh Tuhan itu dekat dengan dirinya. Begitu dekatnya, bahkan Tuhan sendiri itu hadir di dalam kehidupannya. Jadi ini bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Dan bahkan ketika dia bisa sampai saat itu, bukan saat ini ya, sampai saat itu adalah pertolongan Tuhan. Dan kalau kita melihat jalan hidupnya Yakub yang diceritakan di dalam Alkitab, memang kan hidupnya penuh dengan liku-liku, kehidupannya itu sangat pelik. Tapi Tuhan itu menolong, jadi Tuhan itu sebagai gembala yang begitu baik bagi Yakub, dan Yakub ini ingin memperkenalkan dan mewariskan kepercayaannya tentang Allah yang begitu dekat kepada anak yang sungguh dikasihinya, yaitu Yusuf, dan kepada cucu-cucunya, bahwa Allah sudah pernah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham sebagai bangsa yang besar, dan janji itu diwariskan kepada Yusuf dan anak-anaknya Yusuf. Yakub mewariskan janji yang bukan hanya janji, tapi janji yang sedang digenapi, bahwa ini loh, Tuhan itu punya janji antara Tuhan dan manusia dengan Tuhan itu ada janji yang mengikat, bahwa Tuhan akan memberkati, akan memberikan keturunan yang berlimpah dan lain-lain. Dan ini yang diwariskan kepada Yusuf dan anak-anaknya Yusuf. Hal ini menjadi penting dan menjadi menarik, bahwa ada banyak hal yang bisa diwariskan oleh Yakub, walaupun ya mungkin keadaannya saat itu memang sudah tidak sama, karena kan mereka sedang menghadapi kelaparan. Dan lagi pula Yusuf kan waktu itu juga punya jabatan, punya kuasa, dan pasti juga punya harta. Jadi memang apa sih yang mau diwariskan? Tetapi yang terpenting yang diwariskan adalah iman, kepercayaannya, dan berkat. Jadi si Yakub ini memohonkan berkat kepada Tuhan untuk anak dan cucu-cucunya. Ini adalah hal yang penting untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita berkeluarga yang sudah memiliki anak, atau yang punya adik, atau yang punya saudara dan lain-lain, pertanyaannya, apakah kita sudah mewariskan dengan sungguh-sungguh tentang iman kita kepada Tuhan, tentang berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang muda di sekitar kita? Apakah mereka bisa melihat lewat kehidupan kita, lewat jalan kita, bahwa oh ya, Tuhan itu benar menyertai bapakku, Tuhan itu benar menyertai ibuku.
Atau jangan-jangan yang kita ceritakan, yang kita sampaikan adalah bagaimana Tuhan tidak menolong kehidupan saya, bagaimana saya dibiarkan kesusahan seorang diri, bagaimana dalam keluhan-keluhan ini Tuhan tampaknya begitu jauh. Apa yang kita wariskan kepada orang-orang muda di sekitar kita? Maka dari itu mari kita sama-sama berefleksi, kita sama-sama belajar bahwa kita punya tanggung jawab untuk mewariskan mengenai iman kita, mengenai kepercayaan kita, mengenai berkat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada anak-anak, kepada cucu-cucu yang mungkin Bapak Ibu memiliki. Itu perlu diceritakan, itu perlu dipersaksikan. Jadi nanti kalau kita tuh hidupnya itu penuh kesambatan, penuh keluhan, ya kan? Kalau Yakub ini kan sebenarnya punya ya daftar keluhan yang bisa dia sampaikan, bagaimana dia susah payah mendapatkan wanita yang begitu dikasihi, bagaimana ia harus lari dari saudaranya sendiri, bagaimana ia kehilangan anaknya. Dia punya banyak sekali keluhan, tetapi yang dia sampaikan bukan keluhan, tapi dia bilang pada Yesus pertama-tama, tidak kusangka aku bisa melihat mukamu lagi, bahkan sekarang aku bisa melihat keturunan. Itu karena kemurahan Allah, dan kemurahan Allah itu yang diceritakan terus-menerus. Kemurahan Allah itu yang diwariskan kepada anak-anak, sehingga kemudian anaknya bertumbuh bahwa Allah ini Allah yang bisa dijadikan sandaran. Allah ini adalah Allah yang besar, berkuasa, yang memberikan pertolongan yang lebih hebat daripada dewa-dewa yang ada di manapun. Walaupun mereka tinggal di Mesir, walaupun mereka hidup dengan budaya di sana, tapi mereka punya satu pegangan yang kuat, bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyangku, Allah yang saat ini kusembah, itu adalah sungguh Allah yang berkuasa, Allah yang penuh pertolongan, dan Allah yang murah hati. Nah, ini sungguh mengingatkan kita, mari kita mewariskan. Jadi bukan hanya warisan-warisan yang terlihat, tapi warisan iman itu dengan cara menuturkan kemurahan Allah di dalam kehidupan. Kalau yang kita wariskan adalah sambatan atau keluhan, bukan sambatan ini ya, maksudnya apa ya, sambat-sambat gitu ya, keluhan, itu orang-orang muda sekitar kita nanti akan berpikir, ya kalau begitu ngapain percaya sama Tuhan, ngapain bersandar sama Tuhan, kalau saya juga nggak ditolong, apa nggak lebih baik nih saya menggunakan kekuatan atau kemampuan saya berusaha sebaik mungkin. Toh juga Tuhan tidak menolong kalau yang kita wariskan hanya keluhan-keluhan. Tetapi kalau yang kita wariskan adalah kemurahan Tuhan, yang kita ceritakan adalah hal-hal positif, ini akan tertanam di hati orang-orang muda di sekitar Bapak Ibu bahwa oh iya, lihat ayah ibuku, orang tuaku, om tanteku, pak de-budeku, hidupnya itu tidak mudah. Tapi di dalam hidupnya tidak mudah itu Tuhan menolong mereka, Tuhan bermurah hati kepada mereka, dan kali ini pun aku juga akan bersandar kepada Tuhan. Ya tentu tidak mudah, karena lebih mudah mengeluh daripada menceritakan hal-hal yang baik. Kan lebih gampang, aduh kesel banget, daripada wah puji Tuhan dapat kerjaan, kan lebih gampang, kesel banget gitu kan. Nah, puji Tuhan masih bisa diberikan kesempatan bekerja, dan Tuhan menolong saya di dalam pekerjaan dan lain-lain. Nah, mari kita mewariskan hal-hal yang baik, terutama tentang Tuhan, kepada orang-orang sekitar kita, kepada orang-orang muda, supaya mereka tidak menjadi pesimis dengan keberadaan Tuhan, dan supaya mereka tahu benar bahwa Tuhan itu sungguh adalah Allah yang menolong, Allah yang bermurah hati, dan Allah yang sangat setia. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu besar, agung, berkuasa, sungguh Tuhan kami bersyukur sebab kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk berbagi kisah-kisah yang begitu indah, yang begitu hebat, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan memegang tangan kami di dalam himpitan-himpitan hidup yang kadang bagi kami sungguh berat. Tapi izinkan kami dan mampukan kami supaya kami dapat menceritakan, kami dapat menuturkan dan mewariskan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya orang lain pun tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat pertolongan dan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani hari di minggu yang baru ini, dan saya harap semuanya tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, saya lagi nggak pakai masker ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan yang bersih dengan sabun dan
tidak memegang-megang hal-hal yang sembarangan, dan tetap jauhi kerumunan sebisa mungkin, dan tetap jaga kesehatan dan tetap penuh sukacita. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan memberkati.